Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf manajemen dan kesehatan dari Rumah Sakit Yarsi yang telah merawat saya selama 4 hari, dan juga atensi yang diberikan oleh teman-teman, para dokter, untuk kesehatan saya dan kesembuhan saya. Saya juga meminta maaf, ini Tausiah Hadi Warman menjadi terlambat sudah seminggu lebih karena dirujuk di rumah sakit, harus menginap. Yang kedua adalah saya mengucapkan juga terima kasih atas saya dikirimkan buku, nanti kita liatin judulnya persisnya adalah Pesantren Quran Online itu bernama Al-Zumiyah, dikarang oleh Faris Sabilar, dikirim oleh Pak Setia Budi, biasa dipanggil Abah Budi. Terima kasih. Semoga semakin berjaya ini Al-Zumiyah. Ya, mari kita lanjut saja langsung. Kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah lama betul kita nggak ketemu ini, Ustadz. Ustadz, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana dalam dunia yang semakin lama rasanya semakin sempit ini, Ustadz. Tekanan demi tekanan, ekonomi makin berat, Ustadz. Ini bagaimana kita membuat hati kita tetap tenang menghadapi semua ini, Ustadz? Masya Allah. Ya, apalagi akhir-akhir ini memang keadaan lagi tambah banyak kesulitan-kesulitan yang didera. Misalnya kalau kami di perbankan, kita melihat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga juga mulai melambat, daya beli mulai melambat, sehingga penjualan mulai berkurang di toko-toko. Tapi kita nggak pernah boleh terpengaruh oleh hal itu semua. Ekonomi bisa jadi dalam keadaan krisis, tapi rezeki Allah yang ngatur. Kita harus tetap yakin bahwa Allah yang maha pengatur rezeki itu tahu persis kapan dan kepada siapa rezeki itu akan diantar. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukankah Allah juga mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bagaimana cara Allah menolong kita itu hal lain. Kalau para nabi dan rasul, cara Allah menolongnya adalah dengan menurunkan mukjizat. Allah sendiri yang turun tangan atau mengirimkan malaikatnya untuk memberikan pertolongannya kepada nabi dan rasulnya, yang kita sebut mukjizat. Tapi kalau kita orang awam, caranya Allah memberikan pertolongan adalah dengan mengirimkan, membukakan hati hamba-hambanya untuk menolong kita. Dalam kaitan inilah sebetulnya dalam kajian tasawuf dikenal yang namanya wali nujaba, yaitu wali-wali Allah yang dia sendiri nggak sadar bahwa dia adalah walinya Allah. Ini namanya wali nujaba. Wali nujaba ini adalah orang yang dengan senang hati selalu membantu orang lain, memikul beban orang lain. Sehingga wali nujaba ini biasanya sangat populer, sangat disenangi oleh banyak orang. Tapi dirinya sendiri nggak tahu kalau dia wali. Yang tahu cuman wali-wali yang tingkatannya di atasnya. Wali nujaba ini dikirim oleh Allah untuk meringankan beban kita. Caranya Allah membantu adalah membukakan hati makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Dan salah satunya adalah dengan mengirim wali-wali nujaba. Wali nujaba ini berada di sekitar kita, tapi kita tidak tahu. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kalau dia adalah wali. Ada 8 ciri-ciri wali nujaba. 4 ciri-ciri lahiriah dan 4 lainnya ciri-ciri batiniah. Yang 4 ciri-ciri lahiriah wali nujaba ini adalah yang pertama, beliau ini memiliki sifat futuwah. Ini artinya beliau ini sangat peduli kepada orang-orang di sekelilingnya. Sangat sensitif terhadap orang-orang yang butuh pertolongannya. Orang itu belum ngomong tapi dia udah sensitif, benar ya? Dia juga sensitif terhadap orang-orang yang sebetulnya tidak butuh pertolongan, tapi ingin menipu untuk mendapatkan pertolongan. Nah ini.
Jadi beliau ini nggak mikirin dirinya, tapi beliau ini ngurusin orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekelilingnya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah beliau ini tawadhu. Beliau tidak menyombongkan diri, nggak tinggi hati, tapi beliau sangat tawadhu sifatnya. Yang ketiga adalah beliau ini selalu menjaga adabnya. Baik adab kepada Allah maupun adab kepada sesama. Dan yang keempat, beliau beribadah secara maksimal. Nggak ada wali nujaba yang bantu-bantu orang kiri kanan, tapi ibadahnya kedua-orang nggak ada. Yang keempat cirinya adalah ibadah secara maksimal. Sedangkan 4 ciri batiniah adalah, yang pertama, beliau ini memiliki sifat sabar. Yang kedua, beliau ini memiliki sifat ridho atas apapun yang menimpa dirinya. Yang ketiga adalah syukur atas apapun yang terjadi pada dirinya maupun terjadi pada lingkungannya. Yang keempat adalah beliau memiliki rasa malu. Malu kalau tidak bisa sabar, malu kalau nggak bisa syukur, malu kalau nggak bisa redho, malu kalau akhirnya ketahuan bahwa beliau ini memiliki amalan-amalan yang sedemikian rupa. Jadi semangat terus jalani hidup. Allah akan selalu mengirimkan pertolongannya kepada kita dengan membukakan hati dari hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang ada di sekitar kita. Dan juga Allah akan mengirimkan wali nujaba yang akan berada di sekitar kita tanpa kita tahu bahwa mereka adalah wali nujaba. Gitu, Fit? Baik, Ustadz. Ustadz, ini wali-wali seperti ini, pertanyaan adalah, apakah kita mencari wali-wali ini, ataukah wali-wali ini yang mencari kita nantinya? Nah, wali itu yang akan menemukan kita. Beliaulah yang akan diutus oleh Allah, digerakkan hatinya untuk menemui kita, menyampaikan pertolongan Allah itu pada kita. Ini tugas kita hanya bagaimana menjalani hidup ini dengan redho. Apapun kejadiannya, redho aja lah pokoknya. Allah juga mengajarkan dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf juga diajarkan, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, maka berbicaralah dalam sujud-sujudmu, di solat-solat malammu. Tapi kalau engkau ingin mendengar Allah, maka bacalah Quran. Kita jalani hidup ini, kita dengar pesan-pesan Allah kepada kita dengan selalu membaca Quran. Paling enggak sempetin maghrib baca Quran, subuh baca Quran, benar gak? Dan selain kita baca Quran, sempetin untuk sholat-sholat malam. Karena kalau kita mau bicara sama Allah, di sujud-sujud sholat malam itulah saatnya kita bicara sama Allah. Jalani hidup semua dengan redho, kita lakukan ikhtiar terbaik kita selalu doa kepada Allah, kita prasangka baik kepada Allah. Insya Allah betapapun beratnya kehidupan ini, itu semua hanya permainan pikiran saja. Karena sebetulnya segala sesuatunya telah diatur oleh Allah sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu, Fit? Waduh, ini menjadi sebuah pertanyaan, Ustadz. Karena orang-orang tuh jarang sekali membaca Al-Quran. Karena tidak mengerti korelasinya Al-Quran dengan Allah. Diberikan rezeki ataupun dimudahkan oleh Allah. Itu bisa lebih dijabarkan. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Baca Quran ini, kita ingin, kalau menurut tasawuf ya, kalau engkau ingin Allah berbicara padamu, baca Quran. Kalau kita nggak mau dengar pesan Allah, ya nggak usah baca Quran. Ini bukan soal baca Quran. Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang membaca Quran, maka dia mendapatkan pahala dalam tiap satu huruf yang dibacanya. Iya, itu kalau dalam ilmu tarbiyah, iya. Supaya, iya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, kalau kita mau dengar Allah bicara sama kita, sebagaimana Allah dulu bicara kepada para rasul-rasulnya, pada nabi-nabinya, baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu kadang-kadang kita, nah, persoalan hidup yang kita lagi hadapi, tahu-tahu kita baca Quran, tahu-tahu jawabannya ketemu di situ tuh. Itu makanya dalam ilmu tasawuf sebut, kalau engkau ingin mendengar Allah bicara padamu, bacalah Quran. Sebaliknya, kalau engkau ingin berbicara pada Allah, maka bicaralah pada Allah dalam sujud-sujud salat malammu. Jadi kalau kita nggak baca Quran, repot dah. Kita nggak dapetin merasa enaknya tuh mendengarkan Allah bicara langsung pada kita, menjawab semua persoalan hidup kita. Gitu, Fit? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa
meluangkan waktu kita ya untuk membaca Al-Quran setiap saat. Karena itu adalah kalimat-kalimat Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.